لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت عند الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تعطي على حسب العصيان في القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية الصحة والعافية والبركة وعلى حسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah satu kali lagi buat saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kena terpapar dengan penyakit yang sedang booming ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah angkat segala penyakit saudara kita, Allah kembalikan kesehatannya biar bisa ngumpul bareng sama kita, dan kita mudah-mudahan diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malabahaya, agar senantiasa kita bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pembahasan kurbannya nanti aja kita bahas lagi. Kita baca hadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayatul munafiqi salasatun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun
fil fulki wa lam yakul lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa lam yakul lahu waliyum minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan tanda-tanda orang munafik. Jadi orang munafik itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Siapa sih yang disebut dengan munafik? Nah, di sini ayatul munafiqi salah satun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Yang pertama, apabila dia berbicara dia dusta tuh. Orang munafik kayak gitu. Apalagi sekarang pemimpin sekarang udah gampang banget bikin janji. Kalau udah ini, Allah cakep. Kalau lagi pengen dipilih sama orang mah gimana aja caranya. Yang penting dia kepilih. Gitu ya, kepilih aja. Ya begitu, ingkar sama janjinya. Tagih janji. Lupa dia. Ya Allah. Kita kadang-kadang gampang tuh kita. Pribadi tuh. Makanya kadang-kadang kalau kita pikirin, ya Allah, ternyata gampang jadi itu. Kita termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Kalau kita bicara jangan dusta gitu. Jangan tebar-tebar janji-janji manis. Pilih saya Pak, ntar kalau saya jadi insya Allah masjid 2 lantai. Udah jadi aja kita tagih. Nah, masjid. Kenapa masjid? Lah, kemarin janjinya ya lagi itu mah gampang ntar gitu jadinya. Jadi kita itu adalah tanda-tanda orang yang munafik. Kalau berbicara dia dusta. Itu yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkarin tuh janjinya. Tuh orang munafik tuh kayak gitu. Janji doang sama orang dijanjiin doang. Pokoknya neng beres sama saya mak, gitu kata dia. Ntar kalau lu jadi sama gua beliin sawah. Janji doang udah jadi aja orang. Kagak dibeli, nggak dibeliin. Itu kata-kata seperti itu memang gampang diucapkan, tapi hal yang sulit untuk dilaksanakan. Kita kalau berbicara kemudian dusta, itu tanda-tanda orang munafik. Sama temen nih, lagi kongkok-kongkok bareng-bareng, lagi rapat, bareng dia balik, ntar saya balik lagi ke sini. Ya beneran ya, ntar balik lagi. Iya, lagi ada perlu ini di rumah, lagi ada yang nungguin. Kita udah kongkok, kita tungguin, kagak balik-balik. Nah itu tuh tanda-tandanya. Dia berbicara, tapi dia dusta. Itu tanda-tanda orang munafik. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia khianat tuh. Kan setiap kita ini
kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin itu nanti akan ditanya tentang apa yang dia pimpinnya. Makanya kalau kita jadi seorang pemimpin, jangan sekali-kali kita mengkhianati kepercayaan orang lain, sebab itu merupakan tanda-tanda orang munafik. Kalau kita dikasih amanah sama orang jadi seorang pemimpin, itu luar biasa, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sekali-kali kita hianat. Makanya berat jadi seorang pemimpin itu. Kita jangan kata mimpin wilayah, kadang-kadang mimpin daripada keluarga kita aja nih, amanah itu. Jangan suka janji-janji sama anak, jangan suka janji-janji sama istri. Kalau janji tersebut kita udah janji sama keluarga kita, kemudian kita kagak laksanain tuh, maka kita termasuk orang-orang tanda-tanda munafik. Ya, makanya kita di dalam kehidupan itu ada aturan-aturannya yang diatur di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita berjalan pada realnya. Kalau kita nggak diatur sama Al-Quran, sama hadis, sama perkataan-perkataan ulama, maka kehidupan kita itu tidak ada maknanya di dalam kehidupan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita di sini, kalau kita berbuat ini kemudian kita tidak menunaikannya, seperti kita bicara kemudian kita dusta, seperti kita berjanji kemudian kita mengingkari janjinya, kemudian kita dikasih amanah kita khianat, itu termasuk kita tanda-tanda orang-orang munafik. Ya Allah, apalagi kalau dalam bulan puasa tuh banyak kita nemuin orang-orang munafik. Kelihatannya doang puasa, tapi pada hakikatnya mereka tidak pernah ada dapat nilai pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada tanda-tanda munafik ini. Jangan sampai kita terciri di dalam tiga yang ini. Usahakan kalau emang kita tidak bisa janji sama orang, ucapin insya Allah. Usahakan kalau kita berbicara, berbicaralah yang benar. Usahakan kalau kita sudah berjanji sama orang tuh, tunaikan kalau emang kita mampu untuk menunaikannya. Usahakan kalau kita dikasih amanah sama orang, kita jangan sampai khianat. Gitu. Kalau emang kita tidak mampu menerima amanah ini, lebih baik kita lepaskan. Gitu. Jangan sampai kita jadi bahan omongan orang. Paling kagak enak hidup jadi bahan omongan orang, apalagi omongan yang kira jelek gitu. Terus keutamaan membaca asma Allah. Di sini diterangkan ayatul izzi. Ayat keperkasaan ialah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Jadi di sini ada ayat yang kira-kira mulia. Apa itu ayat-ayat yang perkasa? Di sini dikatakan
Wa qulil hamdulillahi, dan katakanlah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puji itu hanya milik Allah, manusia enggak pantas dipuji. Kadang-kadang kita bangga buat dipuji sama orang. Wah, pokoknya lu mah hebat banget dah, lu mah orang-orang belum datang lu udah datang, pokoknya lu hebat dah. Kita bangga tuh. Ya Allah. Padahal enggak ada yang berhak dipuji di dunia ini kecuali puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biar kata di sini rajin banget, banyak yang muji gitu, banyak yang ngangkat kita, itu pada hakikatnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bangga, jangan bangga kita. Wah, gua dong nih, orang-orang belum datang ngaji, gua udah nyampe duluan. Jangan bangga kayak gitu. Gua dong nih, orang-orang sholat subuhnya jam 5, gua jam 4. Ya bangga begitu loh, belum masuk waktu. Udah bangga aja, jangan. Dan jangan pernah terlena dengan pujian orang. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, usahakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerjakan di dunia ini karena Allah ta'ala, insya Allah kita nggak bakalan kecewa. Tapi kalau kita kerjakan di dunia ini karena manusia, ya manusia ada batasnya. Kadang-kadang kita kan begitu tuh, pengen dekat sama orang kaya, sama jenderal, ya Allah, asal lagi dipanggil, ditelepon, sinilah, ini nih duit, wah, ntar, sinilah, langsung kutu kita buru-buru tuh, karena dia orang punya duit. Giliran ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih begitu aja tuh. Masih kadang-kadang, ya Allah, udah azan lagi aja. Padahal kita jenderal biar kata punya rumah gede banget, terus jenderal biar kata punya bintang banyak banget, kalau udah waktunya jatuh mah tetap aja jatuh. Tapi kalau Allah tempat kita bersandar, kita nggak butuh pujian orang, kita butuhnya rahmat Allah. Insya Allah kita sampai kapanpun bakalan jadi mulia, walaupun kita terasa hina di mata manusia, tapi kita mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan wa qulil hamdulillahilladzi, jadi katakanlah segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhiz waladan, yang tidak mempunyai anak. Jadi Allah itu tunggal, maha tunggal. Makanya dikatakan qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu ahad, satu. Lam yattakhidz waladan, Allah itu tidak punya anak. Dikatakan alladzi lam yattakhidz waladan. Jadi Tuhan itu yang tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak ada yang nyerupain tuh. Makanya di sini kita sebagai umat Islam bertauhidkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan tuh, illallah, kecuali Allah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil fulki walam yakul lahu waliyan. Jadi walam yakul lahu syarikun fil fulki, jadi tidak mempunyai sekutu di dalam kerjaannya. Allah itu nggak ada yang bantu.
Kalau kata Allah nih, andai kata nih bumi ditebalikin nama Allah, nggak perlu bantuan tuh Allah. Beda dengan manusia. Manusia mah kadang-kadang pengen nggak kerubuin gedung aja minta bantuan. Tapi kalau Allah enggak gitu, enggak. Kalau kata Allah air naik lu gitu, air naik tuh kata Allah begitu. Air jalan lu ke daratan, jalan tuh air. Ya Allah, kita lihat apa lu lagi peristiwa tsunami itu kan air begitu tuh, air naik dari lautan, suruh jalan, bukan jalan, lari kenceng. Wah Allah, air kalau udah lari Pak, kita nih manusia udah nggak ada daya, tuh baru makhluk yang namanya air. Begitu. Makanya kita di sini dikatakan Allah itu walam yakul lahu syarikun fil fulki. Jadi Allah itu tidak mempunyai sekutu. Nggak ada yang sama Allah. Gitu. Di dalam kerjaannya Allah sendiri, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak butuh Allah. Allah kagak butuh sama hambanya, yang butuh hambanya. Allah kagak butuh zikir hambanya, yang butuh hambanya. Andai kata di dunia ini orang tidak ada yang menyembah Allah satupun di dunia nih, maka Allah tidak bakalan turun derajatnya, tetap menjadi Tuhan yang maha kuasa. Tapi yang rugi kita sebagai hambanya. Terus di sini juga walam yakul lahu waliyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Tuh Allah. Dan tidak mempunyai penolong. Allah kagak butuh tuh wali, penjaga, atau yang bisa nolongin dia, enggak. Dari kehinaan, andai kata manusia semua ini, ya Allah, kalau kata Allah nih, kan gua yang nyitain lu pada songong-songong amat tuh, hina kagak Allah? Enggak pernah hina. Yo. Allah tetap jadi yang paling teragung. Allah tetap jadi yang paling terbesar, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Maka ketika ada seorang hamba yang kagak mau menyembah Allah, Allah sedikit pun tidak mengurangi keagungannya. Enggak bisa. Yang kurang kita nih kadang-kadang. Sebab nanti setiap apa yang kita perbuat di situ nanti bakalan kembali pada diri kita. Makanya di sini ada nama ayatul izzi, ayat yang mempunyai kekuatan, ayat yang mempunyai keperkasaan Allah. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Hai hamba Allah, saksikan bahwasanya aku ini nggak pernah butuh denganmu, tapi kamu yang butuh denganku. Wajar kagak Allah ngomong begitu? Wajar. Allah yang nyiptain kita. Yang pantes sombong cuman Allah. Manusia nggak pantas sombong. Biar kata dia titelnya banyak, bintangnya banyak, di rumah punya apa aja nih, senapan berbagai macam punya,
Enggak pantas sombong. Kadang-kadang orang kan ada yang kayak gitu, tempo-tempo. Kita dia mah itu tangga juga orang kagak mau kenal orang. Ya Allah. Orang di dunia aja udah kagak mau kenal orang, bagaimana ntar di akhirat? Di akhirat kan kita dikumpulin ntar di padang mahsyar nih. Telanjang kita, nggak ada satu helai pun yang menutupi tubuh kita. Udah masing-masing urusannya. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, lah kalau telanjang di sana tapi rame dengan begitu enggak. Kagak begitu, ngurusin dosa kita, kesalahan kita. Boro-boro ngurusin orang. Sama kayak kemarin kejadian tsunami itu orang. Ya Allah, gue bagaimana ngurusin lu ya Allah, orang diri gue aja lagi begini, nangkring begini, rambat apa aja tuh. Ada itu yang ngurusin orang. Kali cewek cakep banget lu kelanjang. Enggak. Nanti di akhirat begitu tuh. Kita bayangin matahari sejengkal sama kita. Panasnya luar biasa. Ini matahari ribuan mil aja panasnya kayak gini. Apalagi ntar ketika kita dikumpulin di padang mahsyar, matahari sejengkal sama kita. Ya Allah. Makanya ada ayatul izzi, ayat keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kita masih menduakan Allah, jangan tinggalin tuh. Kalau selama ini kita masih yakin sama percaya nih, sholat juga sama benda-benda masih percaya juga, tinggalin. Kadang-kadang nih gua gara-gara cincin gua nih, set bini gua banyak. Gitu kadang-kadang. Musyrik banget itu, nggak boleh. Yang menentukan kita itu hidup kita, jodoh kita, mati kita, rezeki kita Allah. Makanya di sini wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerjaannya, kekuasaannya, dan tidak mempunyai penolong. Dia nggak butuh tuh penolong Allah. Dari apa? Dari hinaan, dari keangkuhan. Dan dengan pengagungannya yang besar. Dan juga Allah itu takbiro, yang maha besar. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kita kalau lagi baca-baca ayat-ayat Al-Quran atau zikir yang lainnya, kita yakinin tuh. Kayak kita seumpama punya zikiran nih, apa nih yang udah diajarin sama guru kita? Sebelum sholat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali tuh. Habis azan nih, kemudian azan kan sholat sunnah qabliyah subuh tuh, sambil nunggu jamaah yang lain rutinin tuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah itu kita yakinin tuh, ya Allah, kekuasaan Allah. Pantes Allah mak kita puji juga. Pantes ketika kita baca kayak gini juga kita mohon ampun sama Allah. Kalau ulama-ulama dulu kayak gitu tuh bacanya. Jadi kalau habis sholat subuh, sebelum subuh, habis sholat sunnah qabliyah subuh, dia bacanya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau enggak gini, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu semuanya adalah ayatul izzi, ayat-ayat kekuasaan Allah. Kita wala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyagil agyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhir ada dan ni'amillahi wa afdali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.